Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Qutubi MA selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai, izinkan kami dari kelompok 8 memaparkan sebuah materi yang berjudul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Rizky Faisal. Saya di sini akan memaparkan materi pertama tentang pengertian nafkah perempuan. Nafkah yaitu biaya belanja, sedangkan menurut bahasa, nafkah berasal dari kata infak yang artinya pengeluaran. Banyak orang juga mengartikan nafkah berasal dari kata al-infak yang artinya pengeluaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup yang dilakukan oleh suami. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Muhammad Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, ataupun ketentraman atau kesenangan batin kepada seseorang yang disebabkan karena perkawinan, kekeluargaan, dan pemilikan sesuai dengan kemampuan. Terima kasih. Saya Sarifullah. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam nafkah. Macam-macam nafkah. Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua, yaitu nafkah materi dan nafkah batiniah. Yang pertama adalah nafkah materi. Nafkah materi adalah segala sesuatu kebutuhan suami istri dalam bentuk materi. Seorang suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah, talak atau iddah wafat. Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materi, diantaranya adalah suami wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan, dan pengobatan. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan sesuai dengan lingkungan zaman dan kondisinya, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya ada nafkah batiniah atau nafkah non-materi. Nafkah batiniah adalah pengeluaran atau pemberian seorang suami kepada istrinya yang bersifat non-materi yang dapat dirasakan oleh hati atau rohani. Nafkah batiniah yang bukan berwujud kebendahan tetapi berwujud kepuasan dalam hati, dapat berupa menjaga perasaan istri, perlakuan yang baik, dan menjaga dirinya atau rasa aman. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah pada istrinya disebabkan adanya hubungan perkawinan. Nafkah yang dimaksudkan bukan hanya nafkah lahiriah, tetapi juga nafkah batiniah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul analisis tekstual terhadap surat At-Talaq surah ke-65 ayat ke-6. Nah, di dalam analisis tekstual surat At-Talaq ini ada apa aja sih? Baik, di sini kami akan memaparkan di dalam surah analisis tekstual terhadap surah At-Talaq surah ke-65 ayat ke-6, yaitu nama surah, kandungan keistimewaan, dan juga tafsir dan penjelasan surah At-Talaq surah ke-65 ayat ke-6. Baik, di sini saya akan membacakan suratnya terlebih dahulu, yaitu surah At-Talaq surah ke-65 ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Wa in kunna aulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Shadaqallahul azim. Surat ini salah satu surat Madaniyah yang ayat-ayatnya secara keseluruhan disepakati
turun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Sebab turunnya adalah pertanyaan yang diajukan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW menyangkut anak beliau Abdullah yang mentalak istrinya yang sedang haid. Nabi menjawab, hendaklah dia rujuk kepadanya dan bersabda pula, apabila istrinya itu telah suci, maka dia boleh menceraikan, boleh juga melanjutkan ikatan perkawinan. Ketika itu Nabi SAW membaca, Ya ayyuha an-nabiyyu iza talaqtum an-nisa. Hadis riwayat Muslim melalui Abu Al-Jubair yang mendengarnya dari Abdurrahman ibnu Aiman. Hadis ini dipahami oleh ulama bahwa surat ini turun saat pertanyaan itu. Ada juga yang memahaminya turun sesudahnya. Ada lagi riwayat yang menyatakan bahwa ia turun berkaitan dengan perceraian Nabi dengan Hafsah. Akan tetapi, pendapat ini tidak diterima oleh banyak ulama atau dasar Nabi SAW tidak mentalak Hafsah. Pertama yang dibicarakan surat ini adalah masalah talak, maka populerlah dinamai dengan surat At-Talaq. Perkenalkan, nama saya Ratu Fatihatu Az-Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang berjudul Kandungan Keistimewaan terhadap surah At-Talaq, surah ke-65 ayat ke-6. Di dalam surah At-Talaq ini sesungguhnya menunjukkan pentingnya urusan keluarga dalam sistem kehidupan yang islami. Dalam pandangan Islam, rumah merupakan tempat tinggal dan istirahat. Tema surat Madaniyah yang satu ini adalah menjelaskan hukum syariat yang mengatur dan menata hal ihwal keluarga dan rumah tangga ketika masih utuh dan setelah terjadinya perpisahan antara suami istri. Surah ini mengawali pembicaraannya tentang hukum-hukum talak sunni yang di dalamnya istri yang dicerai bisa menghadapi iddah, hukum-hukum iddah dan perhitungan waktunya dan muraqabah kepadanya dalam menginformasikan berakhirnya masa iddah. Setelah itu, surah ini memerintahkan para suami untuk merujuk dengan cara yang patut atau memutus dan lepas dengan cara yang baik. Penjelasan di atas menurut adanya keterangan tentang hukum nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah, hukum memberi upah atas penyusuan, menyesuaikan besar kecilnya nafkah dengan kondisi dan kemampuan ekonomi. Surah ini ditutup dengan peringatan untuk tidak melanggar hukum-hukum dan melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ancaman dengan hukuman yang serupa dengan ditimpakan atas umat-umat yang zalim yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, penyebutan kembali perintah bertakwa dan mengingatkan tugas dan misi Rasulullah, yaitu membacakan ayat-ayat Allah untuk mengeluarkan dan mengentaskan orang-orang mukmin dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya, serta penegasan tentang balasan keimanan dan amal soleh. Baik, sebelum ke tafsir dan penjelasan, di sini saya akan membacakan arti surat At-Talaq surah ke-65 ayat ke-6. Tempatkanlah mereka. Nah, mereka ini disebutnya para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu memisahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka ini istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan, nah di sini menyusukan anak-anaknya, maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemukan kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Penjelasan dari ayat tersebut, tempatkanlah dan sediakanlah tempat tinggal bagi para istri yang ditalak dengan tempat tinggal yang serupa dan tingkat kemampuan kesanggupan kalian. Meskipun itu di sebuah bilik-bilik rumah yang kalian tempati, janganlah kalian menimpakan kemahdorotan terhadap mereka dalam hal nafkah dan tempat tinggal, sehingga kalian membuat mereka tidak nyaman dan terpaksa keluar meninggalkan tempat tinggalnya atau melepas hak nafkahnya. Ini adalah penjelasan tentang apa yang harus diperoleh oleh para perempuan yang ditalak berupa hak tempat tinggal yang layak sesuai dengan kondisi ekonomi suami, karena tempat tinggal adalah salah satu bentuk nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami.
Apabila ada seorang suami menolak istrinya, suami wajib menyediakan tempat tinggal baginya hingga masa iddahnya berakhir tanpa melakukan tindakan-tindakan yang menyusahkannya menyangkut tempat tinggal dan nafkah. Dalam arti harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah yang layak sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi suami. Apabila istri yang ditalak sedang hamil, suami wajib memberikan nafkahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Apabila setelah itu para istri yang kalian talak menyusui anak-anak kalian yang mereka lahirkan, berilah mereka upah menyusui jika mereka setuju dengan ujrah misal atau upah standar. Saling memerintah, menyuruh, meminta, dan bermusyawarahlah kalian, wahai para suami dan istri yang terjadi perceraian dan talak di antara kalian, menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan anak, dengan dilatar belakangi oleh semangat menjaga kemaslahatan anak dan kondisi kesehatan.